Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang surat Janganlah Kalian, ya. Jadi janganlah kalian, kita akan membahas janganlah kamu. Itu maksudnya ya. Kita akan cari dulu janganlah kamu, kita cari ternyata ini larangan langsung dari Al-Qur'an ya. Al-Baqarah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Banyak sekali ya. Ada lagi Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Arab. Oh, banyak sekali ternyata larangan dalam Quran yang dengan tegas mengatakan janganlah kamu ya. Sekarang kita bahas dulu di Al-Baqarah. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Ya. Lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Sudah jelas ya, maksud Allah di sini supaya kita bersyukur dan kita tahu hujan, buah, dan rezeki itu semua dari Allah. Jadi jangan ngada-ngada, jangan ngarang-ngarang bahwasannya ini dari si A, si B, si C, dari pohon kayu, dari patung, dari dukun-dukun tak jelas, ya. Kemudian dan ayat 35 ini tentang Nabi Adam ya. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ini tentang Nabi Adam dilarang mendekati pohon kuldi ya. Tapi begitulah hebatnya wanita, walaupun kita sering menyepelekan, Adam saja tinggal di surga, tidak nikmat tanpa teman. Maka diciptakanlah Hawa. Dan begitulah ngerinya pengaruh istri. Sudah jelas-jelas Nabi Adam tinggal di surga, tidak butuh apapun. Sudah jelas-jelas Nabi Adam jumpa dengan Allah, tetapi masih bisa digoda oleh wanita. Iblis tidak sanggup menggoda Nabi Adam, tapi melalui Hawa. Sehingga Nabi kita mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Jadi yang tersirat itu bahwasannya jangan remehkan pendapat wanita, karena wanita itu bisa menyesatkan kita. Jadi kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian surah Al-Baqarah ayat ke-41, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Allah memperingatkan kita agar kita bertakwa kepada Allah. Jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya, ini untuk zaman sekarang sering sekali kejadian. Kemudian ayat 42, janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Ayat ini menjelaskan bahwasannya kita nggak boleh mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan ya. Apalagi jika kita mengetahui kebenarannya. Kemudian ayat 60, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Allah melarang kita melakukan kejahatan, apalagi merusak bumi. Kemudian ayat 83,
Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagai kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ayat 84. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu. Janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian ayat 104. Janganlah kamu katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, kemudian ayat 150. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Quran bilang mereka hidup, tapi kita nggak menyadarinya. Jadi apakah ya, ini artinya mungkin kita nggak bisa mengetahuinya, tapi Allah bilang mereka hidup. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, jangan mengikuti langkah-langkah setan ya. Kemudian 187, ini tentang istri ya. Di sini janganlah kamu mendekatinya. Ini tentang hubungan suami istri. Ayat 188, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Ini kita dilarang menyogok hakim ya. Ini sering terjadi antara ahli waris. Dia menyogok hakim supaya dia dapat bagian yang banyak. Kemudian 191, dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Kemudian ayat 195, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ayat 208, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Kemudian ayat 221, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini ayat 229 tentang talak ya. Di akhirnya dibilang, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Ini tentang hubungan suami istri ya, tentang talak menalak. Kemudian ayat 264, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Pemahamannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya dia ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Maka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Wahai orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memisingkan mata. Ini kita disuruh sedekah ya, disuruh berinfak ya. Dan menginfakkan dengan barang-barang yang kita sukai, bukan dengan yang enggak kita sukai. Kemudian bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, saya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Kemudian tentang hutang piutang ya, ayat 282 agar menuliskannya. Kemudian tentang kesaksian ya, tidak boleh menyembunyikan kesaksian. Jadi di surah Al-Baqarah saja ada banyak sekali tentang larangan Allah ya. Ini masih kata-kata dengan janganlah kamu, belum kata-katanya jangan ya. Oke, sampai situ dulu. Semoga dengan ini, dengan mengetahui hal ini, kita mengetahui bahwasannya begitu banyak larangan dalam Al-Quran yang tidak. Dan kita harus sering-sering membaca Al-Quran agar kita paham. Semakin hari semakin dibaca, kita semakin paham, semakin banyak ilmu dan semakin banyak pertanyaan. Jadi semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu sholat tepat waktu, membaca Quran setiap hari, diberikan hidayah dan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah karunia-Nya agar kita banyak bisa berbuat baik dan diberi kesempatan untuk beramal soleh sampai akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.